Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang materi risk assessment. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 7 terdiri dari Ahmad Maulana Fikri, NIM 10171001, Faisal Farweza, NIM 10171027, Nadine Oktaraisya, NIM 10171055, dan Nur Amalia Agustiana, NIM 10171057. Baik, sebelum masuk ke materi risk assessment, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Business Continuity Planning atau disingkat BCP. Jadi, BCP merupakan sebuah proses perencanaan yang terdiri dari pertama, ancaman dari organisasi tersebut atau perusahaan, baik internal maupun eksternal, kemudian mengidentifikasi proses kunci yang diperlukan untuk memproteksi keberlangsungan operasi bisnis, serta untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari sebuah organisasi atau perusahaan ketika terdapat kejadian yang berbahaya seperti bencana dan sebagainya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah business continuity planning. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga apa aja sih contoh-contoh tipe-tipe bencana. Jadi, tipe-tipe bencana itu ada 3 secara umum. Yang pertama, bencana alam, kemudian bencana yang diakibatkan oleh manusia, dan terakhir bencana yang diakibatkan oleh teknologi atau aksiden. Oke, baik. Untuk yang bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, dan sebagainya. Jadi, bencana yang diakibatkan oleh alam. Selanjutnya ada bencana yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya seperti penyerangan oleh hacker, kemudian ada protes, ada bom, ada ledakan, terorisme, dan sebagainya yang disebabkan oleh manusia. Kemudian ada bahaya yang disebabkan oleh teknologi, contohnya seperti kegagalan dari transportasi atau kecelakaan. Kemudian ada kegagalan infrastruktur, dan ada aksiden dari material-material atau bahan-bahan berbahaya. Begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi contoh-contoh lebih detail seperti ancaman dari natural, dari alam. Contohnya kebakaran, banjir, badai salju, badai listrik, kemudian ada kekeringan, gempa bumi, tornado, ada topan, angin topan, tsunami, gunung meletus, dan flu babi. Atau sekarang kita lagi ada pandemik COVID-19. Ini adalah contoh-contoh dari ancaman dari alam. Kemudian ada ancaman dari manusia seperti fire, kebakaran juga bisa jadi dari manusia. Kemudian ada pencurian, sabotase, vandalisme, ada kekerasan pada kantor, ada terorisme, ada bahaya dari bahan kimia atau biologi, ada perang, dan bahaya dari cyber. Ini adalah ancaman dari manusia. Kemudian ada contoh-contoh lagi lebih detail mengenai contoh kejahatan cyber. Yang pertama ada pencurian data pribadi, ada pencurian data korporasi atau perusahaan, ada pembajakan jaringan perusahaan, pembajakan situs perusahaan, ada juga pembajakan dalam bentuk menanam backdoor sehingga nanti dapat pembajak bisa mengakses masuk ke dalam sistem tanpa diketahui. Dan terakhir ada pencurian dan penjualan data rahasia. Selanjutnya ada ancaman infrastruktur seperti kegagalan pembangunan, kegagalan atau kerusakan transportasi publik, kehilangan utilitas, kemudian ada pasokan minyak bumi yang berkurang, kontaminasi makanan dan air, serta perubahan dari peraturan dan sebagainya. Ini merupakan
beberapa contoh dari ancaman infrastruktur. Kemudian risk assessment. Jadi pada business continuity planning terdiri dari 7 tahap, dan salah satu tahapnya yaitu risk assessment. Risk assessment ini dilakukan setelah kita selesai melaksanakan project initiation. Kemudian setelah kita melakukan project initiation, kita dapat melakukan risk assessment. Setelah risk assessment, kita dapat melanjutkan kepada business impact analysis, mitigation strategy development, plan development, training dan testing, serta terakhir ada plan maintenance. Sebelum masuk ke risk assessment, saya akan menjelaskan lagi mengenai risk atau risiko. Jadi risiko merupakan kemungkinan kejadian yang akan mungkin terjadi dan dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan dari organisasi atau perusahaan. Jadi menurut ISO 31000, risiko merupakan efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Ketidakpastian ini terdiri dari risiko dan kesempatan atau opportunity. Nah, apa bedanya risk atau risiko dan opportunity atau kesempatan? Jadi, risiko merupakan sebuah kejadian yang mungkin terjadi namun tidak pasti dan biasanya berdampak negatif terhadap tujuan dari perusahaan. Sedangkan kalau opportunity atau kesempatan merupakan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan tidak pasti juga, dan biasanya berdampak positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Itu adalah bedanya risiko dan kesempatan. Kemudian risiko bisnis. Jadi risiko bisnis ini merupakan suatu ketidakpastian juga terhadap ancaman yang dapat memengaruhi tujuan dari perusahaan. Di sini di gambar sebelah kanan bisa dilihat ada beberapa risiko yang terdapat pada bisnis seperti strategic risiko, compliance risk, reporting risk, dan operation risk. Kemudian jika suatu perusahaan atau organisasi itu menggunakan IT atau teknologi informasi, maka kemungkinan akan terdapat juga risiko IT. Nah, apa aja sih contoh risiko IT? Yang pertama itu ada selection risk, kemudian ada development dan deployment risk, risiko ketika membangun dan menerapkan sistem, kemudian risiko ketersediaan, kemudian risiko hardware atau software, risiko akses, kemudian ada risiko integritas dari sebuah sistem tersebut, kemudian ada risiko privasi dan kerahasiaan dari sistem, serta risiko kejahatan dan kegagalan dari sistem tersebut. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Amalia Gustiana, NIM 1017-1057. Selanjutnya ada risk evaluation atau assessment. Di sini penilaian risiko biasanya dinilai dari segi impact dan likelihood-nya. Untuk impact sendiri itu mengacu pada sejauh mana peristiwa risiko dapat mempengaruhi perusahaan, dapat mencakup impact keuangan, reputasi, peraturan, kesehatan, keamanan, lingkungan, karyawan, pelanggan, dan operasional. Lalu untuk likelihood sendiri itu mewakili kemungkinan bahwa peristiwa tertentu akan terjadi. Likelihood dapat dinyatakan dengan menggunakan istilah kualitatif sebagai probabilitas persen atau sebagai frekuensi. Selanjutnya ada IT Risk Management Objective, yaitu ada 3. Yang pertama ada mengamankan sistem IT secara lebih lengkap. Lalu yang kedua, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik terkait dengan pembelian dan implementasi sistem IT. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada memungkinkan manajemen untuk mengotorisasi atau mengakreditasi sistem IT berdasarkan dokumentasi pendukung yang dihasilkan dari aktivitas manajemen risiko IT. Selanjutnya ada 4 tahap dari risk management. Yang pertama ada threat assessment, yaitu proses formal untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat keancaman pada sistem informasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada vulnerability assessment, yaitu pemeriksaan dari
suatu sistem informasi atau produk untuk menentukan kecukupan langkah keamanan, identifikasi kekurangan keamanan, dan prediksi efektivitas langkah keamanan yang diusulkan. Lalu yang ketiga ada impact assessment, yaitu proses identifikasi konsekuensi atau dampak yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat ada risk mitigation strategy development, yaitu strategi yang menggambarkan bagaimana cara menghadapi resiko. Selanjutnya ada elemen pada BCP, yaitu ada people, teknologi, proses, dan infrastruktur. People pada BCP, di sini faktanya human error itu bertanggung jawab sebesar 40% atas kehilangannya data dibandingkan pada kegagalan hardware atau sistem itu hanya sebesar 29%. Lalu selanjutnya people itu bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan memantau proses yang dimaksudkan untuk mengamankan data. Lalu selanjutnya ada dengan mendapatkan key people pada perusahaan dapat membantu berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan rencana yang lebih kuat dan mengidentifikasi key people yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Lalu jika sebuah disaster melanda perusahaan, akan ada bermacam-macam respon dari orang-orang. Selanjutnya ada proses pada BCP. Di sini proses sehari-hari untuk menjalankan perusahaan. Lalu seberapa cepat pemulihan dari bencana dan menerapkan kembali atau merekayasa ulang proses untuk menjalankan bisnis kembali. Lalu proses apa yang penting bagi kemampuan perusahaan untuk melakukan operasi, dan proses apa yang dapat ditunda selama keadaan darurat. Selanjutnya ada teknologi pada BCP. Di sini bagaimana memahami teknologi yang digunakan dalam operasi sehari-hari yang penting untuk perencanaan business continuity atau disaster recovery. Selanjutnya ada proses risk assessment. Dalam risk assessment dilakukan pengukuran dan memprioritaskan risiko sehingga tingkat risiko dikelola dalam batas toleransi yang ditentukan tanpa dikontrol secara berlebihan atau membuang peluang yang diinginkan. Pada proses risk assessment terdapat beberapa tahapan, yaitu identify risk, lalu dilakukan assess risk yang terdiri dari develop assessment kriteria, assess risk interaction, dan prioritize risk, lalu yang terakhir ada respond to risk. Selanjutnya ada proses dari risk management. Di sini dapat dilihat dari gambar dilakukan risk assessment. Di sini dilakukan risk assessment, lalu dalam risk assessment dilakukan threat assessment, vulnerability assessment, dan impact assessment yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu dilakukan risk mitigation strategy development, lalu membuat risk management strategy plan, dan berlanjut ke business continuity atau disaster recovery project plan. Selanjutnya ada risk probability atau likelihood kriteria. Di sini untuk likelihood yang bernilai sangat tinggi, certainty-nya almost certain dengan jumlah kejadian 1 dari 10 dan periode waktunya sekali dalam 3 bulan. Untuk likelihood yang bernilai tinggi, certainty-nya more likely than not dengan jumlah kejadian 1 dari 100 dan periode waktunya sekali dalam 1 tahun. Untuk likelihood yang bernilai medium, certainty-nya fairly likely dengan jumlah kejadian 1 dari 1000 dan periode waktunya sekali dalam 5 tahun. Lalu selanjutnya untuk likelihood yang bernilai rendah, certainty-nya itu unlikely dengan jumlah kejadian dari 1 dari 10.000 dan periode waktunya sekali dalam 10 tahun. Lalu yang terakhir ada untuk likelihood yang bernilai sangat rendah, certainty-nya extremely unlikely dengan jumlah kejadian kurang dari 1 per 10.000 dan periode waktunya tidak dalam 50 tahun. Lalu selanjutnya ada tingkatan dari risk probability atau likelihood kriteria. Di sini untuk rating 5, annual frekuensinya sekali dalam 2 tahun atau lebih dan probabilitasnya 90% atau lebih besar. Lalu untuk rating yang keempat, annual frekuensinya sekali dalam 2 tahun hingga 25 tahun dan probabilitasnya sebesar 65% hingga 90%.
Untuk rating 3, annual frekuensinya sekali dalam 25 tahun hingga 50 tahun dan probabilitasnya sebesar 35% hingga 65%. Lalu untuk rating 2, annual frekuensinya sekali dalam 50 tahun hingga 100 tahun dan probabilitasnya sebesar 10% hingga 35%. Lalu untuk rating 1, annual frekuensinya sekali dalam 100 tahun atau kurang dan probabilitasnya sebesar kurang dari 10%. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Maulana Fikri. Ya, perkenalkan saya Ahmad Maulana Fikri dari Mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk lanjutan dari teman saya. Yang pertama di sini ada risk impact kriteria. Nah, jadi ini dapat digunakan untuk bisa menentukan kriteria dari dampak-dampak risiko tersebut. Jadi misalkan kita mempunyai rating 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5 ini ada setiap deskripsinya masing-masing. Jadi yang pertama untuk rating 1 ada incidental, yang kedua untuk rating 2 ada minor, rating 3 ada moderate, rating keempat ada major, dan rating kelima yang paling atas itu ekstrim. Nah, di sini punya juga definisi masing-masing. Jadi misalkan ada dari segi financial loss of berapa juta gitu atau lebih. Terus juga ada terkait reputasi, international long-term negative media coverage. Atau misalkan seperti dari sumber dayanya, multiple senior leaders leave gitu. Nah, kalau major, apa yang bedakan dari ekstrim? Misalkan dari ekstrim sendiri, kehilangan dana atau financial loss-nya itu mungkin 5 juta ke atas gitu. Nah, kalau major berarti bisa di bawahnya. Yang dimana mungkin bisa dapat 1 juta atau 1 juta up to sampai dengan 5 juta kayak gitu. Jadi kalau misalkan dampaknya itu dapat menghilangkan biaya sebesar 6 juta, berarti dia masuk ke rating kelima. Atau misalkan bisa juga di sini dapat dijelaskan juga kan kalau misalkan international long term negative media coverage, mungkin aja media tersebut sampai sampai menyebarkan ke internasional gitu. Jadi ada risiko, misalkan ada risiko dan dampaknya itu sampai ke internasional gitu. Dan itu lama juga waktunya, maka itu dapat dikatakan dampaknya sangat besar dan dapat dimasukkan di rating kelima gitu. Nah, kalau misalkan rating keempat, mungkin selain kehilangan biaya juga bisa seperti reputasinya sampai ke media dan itu lama gitu waktunya dan itu media nasional. Nah, kalau moderate bisa kita turunkan lagi, bisa juga dengan kehilangan biayanya mungkin dari awalnya 3 juta sampai 5 juta untuk major gitu ya. Nah, kalau misalkan moderate mungkin 1 juta sampai 3 juta gitu. Nah, kalau misalkan nasional short term, misalkan medianya itu nasional tapi waktunya hanya tidak lama gitu. Jadi itu dapat dikatakan moderate. Atau minor, medianya itu hanya di lokal, atau misalkan kehilangan biayanya di bawah dari moderate gitu. Dan kalau incidental, misalkan seperti reputasinya hanya di lokal tapi waktunya hanya tidak terlalu lama gitu. Atau misalkan bisa juga seperti kalau ekstrim itu senior leaders-nya itu banyak yang meninggalkan perusahaan mungkin, atau enggak major juga beberapa beberapa manajer senior itu juga meninggalkan perusahaan, atau misalkan staff-staff yang sangat berpengalaman itu juga melakukan resign kayak gitu. Jadi di sini risk impact itu punya kriteria masing-masing gitu. Setiap rating itu punya kriterianya masing-masing dan itu harus ditentukan sebelum kita menentukan rating-rating masing-masing gitu. Nah, contoh penerapannya misalkan kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan ya terkait likelihood gitu, terkait kemungkinan. Nah, kalau misalkan di impact sendiri, misalkan kita punya resiko terkait virus gitu. Jadi misalkan data-data bisa hilang karena virus, maka resikonya dapat terjadinya virus. Nah, kalau virus ini kita bisa melihat dari segi dari banyak perspektif gitu. Nah, tapi di sini kita coba ambil dari segi finansial. Nah, di mana di sini kalau misalkan virus mungkin kita tentukan kalau misalkan kriterianya 5, finansialnya lebih dari 10 juta misalkan. Kalau major 5 sampai 10 juta, kalau moderate 3 sampai 5, kalau minor 1 sampai 3, dan kalau incidental di bawah 1 juta. Nah, ternyata virus itu dapat berapa ya? Misalkan 4 juta gitu. Dapat menghilangkan biaya sebesar 4 juta. Maka 4 juta itu masuk ke yang sudah kita tentukan masuk ke moderate, yaitu 3 sampai 5 juta. Maka untuk risk virus itu masuk di rating ketiga untuk impact-nya, seperti itu.
Setelah itu di sini juga dijelaskan risk matrix gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan rating tiap resiko, misalkan kita sudah menentukan resiko untuk rating risiko virus, misalkan kita udah menentukan kemungkinannya dan juga udah menentukan dampaknya gitu. Nah, misalkan di sini likelihood-nya itu 4 gitu. Kemungkinannya sangat sering terjadi gitu. Jadi dapat dikatakan 4. Nah, kalau tadi untuk impact-nya kita sudah menentukan misalkan 3 gitu. Maka di sini untuk impact-nya 4 dan untuk likelihood-nya misalkan impact-nya 3, likelihood-nya 4 gitu. Maka dapat dikatakan bahwa untuk impact-nya dia moderate, untuk likelihood-nya dia probable. Ratingnya 4. Maka risk matrix-nya itu dapat dilihat bahwa risk level-nya itu 12. Dan dia termasuk di warna merah. Di sini merah ini maksudnya berarti dia risk-nya high. Kalau misalkan kuning dia moderate, kalau misalkan hijau dia low, dan untuk biru itu juga low gitu. Nah, jadi dapat dilihat gitu bahwa kalau misalkan di sini kita menentukan risk levelnya itu dilihat dari impact dikali dengan likelihood. Seperti tadi, misalkan impact-nya 3, likelihood-nya 4, maka 3 dikali 4 itu adalah 12. Gitu. Atau misalkan kita punya lagi risk itu impact-nya major, yaitu ratingnya 4, dan untuk likelihood-nya dia ratingnya 1, misalkan remote. Maka impact major untuk likelihood-nya remote 1, maka 4 kali 1, 4. Dia masuk di warna oranye, dan di mana oranye ini dia adalah moderate risk. Gitu. Seperti itu. Jadi dalam menentukan risk level. Setelah itu kita juga masuk ke vulnerability assessment, penilaian kerentanan. Nah, di mana di sini setelah kita menentukan risk assessment, kita akan masuk ke vulnerability assessment. Nah, kita dilihat lagi bahwa apakah kerentanan tersebut dapat menimbulkan ancaman. Nah, jika di sana dapat menimbulkan ancaman, maka harus dilakukan analisis dari kerentanan perusahaan tersebut gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat dampaknya dalam jika misalkan perusahaan itu rentan. Jadi vulnerability assessment ini tidak bisa dihilangkan stepnya begitu saja gitu, karena ini sama pentingnya dengan melakukan risk assessment. Nah, untuk vulnerability assessment itu juga punya kriterianya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya risk impact dan tidak hanya juga risk likelihood gitu. Nah, di sini ada ratingnya 1, 2, 3, 4, 5 hampir sama seperti risk impact dan risk kriteria. Untuk rating 1 itu very low, untuk rating 2 itu low, rating 3 itu medium, rating 4 itu high, dan rating 5 very high. Nah, di sini juga punya definisinya masing-masing untuk bisa menentukan kriteria dengan mudah gitu. Jadi misalkan untuk very high, karena ini adalah kerentanan gitu, jadi kalau misalkan rentannya sangat tinggi, maka itu dapat dikatakan bahwa dapat dengan mudah diserang. Sehingga kalau misalkan dia mempunyai kerentanannya tinggi, perusahaan ancaman-ancaman itu dapat dengan mudah menyerang perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ratingnya 5 very high, maka definisinya dapat dikatakan bahwa misalkan dia tidak punya skenario untuk bisa merencanakan setelah adanya ancaman tersebut gitu. Terus itu juga tidak ada implementasi dalam merespon ancaman tersebut, tidak ada juga contingency or crisis management place in place gitu. Jadi sama sekali tidak ada melakukan apapun gitu. Maka kerentanannya sangat tinggi. Nah, kalau misalkan high, di bawahnya very high, jadi mungkin ada beberapa yang diimplementasikan gitu, tapi tidak banyak. Nah, kalau medium, dia lumayan banyak diimplementasikan. Kalau low, dia banyak diimplementasikan, dan untuk very low, dia sudah sangat siap gitu dengan menghadapi ancaman tersebut. Maka kerentanannya udah sangat rendah. Gitu. Jadi ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya kalau misalkan rating kelima itu berarti dia sama sekali tidak ada plan, dan kalau untuk very low yang rating 1 itu dia sudah ada plan dan dia udah siap untuk merespon ancaman tersebut gitu. Nah, kalau untuk vulnerability assessment itu punya 4 aspek. Ada aspek manusia atau people, how vulnerable, bagaimana kerentanan dari staff maupun orang-orang di komunitas tersebut atau di organisasi tersebut terhadap ancaman yang sudah kita identifikasi. Dan juga ada proses untuk bisa melihat bahwa bisnis dan proses IT-nya itu bagaimana gitu terhadap ancaman yang sudah diidentifikasikan. Untuk teknologinya sendiri, misalkan seperti server, web,
terus juga misalkan infrastruktur lainnya kayak gitu, atau jaringan internet itu juga termasuk dari teknologi gitu. Nah kalau infrastruktur sendiri misalkan seperti kayak bangunan gitu misalkan, atau kalau misalkan terhadap misalkan seperti gempa bumi, atau misalkan ada disaster lainnya, atau misalkan kayak banjir kayak gitu-gitu, itu juga adalah termasuk infrastruktur tapi dari segi bencananya seperti itu. Jadi ada 4 aspek: people, proses, teknologi, dan infrastruktur. Ini adalah salah satu contoh untuk bisa melihat melakukan penilaian terhadap kerentanan dari perusahaan tersebut gitu. Misalnya kita melihat bahwa statementnya ini ya dicontohkan bahwa misalkan bencananya itu adalah variasi tapi disebabkan oleh water damage atau dari air gitu. Nah misalkan di sini nomor 1, bagaimana jika ada bencana pipanya bocor gitu. Nah serentan apa sih sistem IT itu untuk bisa menahan airnya gitu, menahan kerusakan dari airnya. Misalkan air dari sistem TI-nya gitu masih bisa menahan, maka dapat dikatakan vulnerability-nya medium karena dia masih bisa menahan. Nah misalkan ada bencana kebakaran gitu, maka kalau kebakaran kita ada sistem sprinkler atau misalkan yang bisa mendeteksi api dan langsung menyemprotkan air gitu. Nah kalau misalkan seperti itu sistem TI-nya ini bisa seberapa rentan sih dengan air tersebut gitu. Karena sprinklernya kurang banyak gitu, misalkan masih bisa diatur lah intensitas airnya, maka sangat kuat gitu, maka dapat dikatakan bahwa low gitu. Nah kalau misalkan kena banjir, serentan apa sih gitu sistem IT-nya. Nah karena bisa jadi terendam, bisa jadi mungkin 2 meter, 1 meter gitu, maka itu sangat rentannya sangat tinggi gitu, maka dapat dikatakan itu high gitu. Jadi ini kita bisa melihat satu contoh gitu untuk bisa melakukan penilaian kerentanan terhadap perusahaan atau sistem TI-nya tersebut gitu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode untuk mengumpulkan informasi. Di sini informasi yang dimaksud adalah ketika kita melakukan penilaian risiko maupun penilaian kerentanan di suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, di sini ada 4 metode untuk kita bisa mengumpulkan informasi. Yang pertama ada metode kuesioner, yang kedua ada metode wawancara, yang ketiga ada metode review dokumen, dan yang terakhir ada metode untuk penelitian dan riset. Nah, untuk kuesioner sendiri seperti yang kita ketahui pada umumnya gitu, kalau misalkan kuesioner itu merupakan metode untuk memberikan pertanyaan secara tertulis maupun tidak tertulis gitu, dan juga pertanyaannya itu bisa diberikan untuk sejumlah orang maupun secara individual seperti itu. Nah kalau misalkan metode kedua ada metode wawancara, di mana wawancara ini tidak seperti kuesioner, kita langsung menanyakan pertanyaan ke orang terkait, dan pertanyaannya pun juga hampir sama sebenarnya, pertanyaannya hampir dengan kuesioner gitu. Cuma kalau di interview kita hanya menanyakan kepada 1 maupun 2 orang gitu, yang kita anggap memang yang kita wawancarain ini sudah expert di bidang yang kita tanyakan gitu. Jadi kalau kuesioner kan bisa jadi random gitu ya partisipannya. Kalau wawancara itu terpilih orangnya, dan gimana wawancara ini juga sangat dibutuhkan gitu kalau misalkan kita melakukan penilaian risiko maupun kerentanan. Kenapa demikian? Karena wawancara ini kan kita mewawancarain orang yang sudah expert gitu, yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, sehingga itu akan sangat membantu kita dalam mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Nah, setelah itu juga ada tentang review dokumen. Nah, review dokumen ini berguna untuk kita mengidentifikasi ancaman, sumber ancaman, maupun kerentanan di perusahaan maupun organisasi. Nah, dokumen-dokumen ini bisa jadi sebagai contoh mungkin seperti rencana strategis, laporan tahunan, dan lain-lain seperti itu. Itu akan sangat membantu kita dalam mengidentifikasi berbagai hal. Nah, yang terakhir itu juga penelitian dan riset. Namun di sini penelitian dan riset ini hanya dilakukan ketika data-data di kuesioner, wawancara, dan review dokumen itu belum lengkap. Jadi kita ingin melengkapinya dengan cara melakukan penelitian dan riset gitu. Jadi di sini akan sangat dibutuhkan penelitian dan riset itu ketika data-data yang kita butuhkan di metode sebelumnya itu belum lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya terkait risk assessment table, ini adalah salah satu contoh kita dalam mensumerikan, dalam meringkas apa yang kita nilai gitu di risiko, apa yang kita nilai
di perusahaan, bisa itu risiko dan sebagainya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya tabelnya. Jadi ada tabel untuk nama ancamannya, misalkan ancamannya yaitu api, sumber ancamannya yaitu di internal. Nah, nanti kita isi di sini vulnerability ratingnya berapa, rating kerentanannya berapa, 1-5. Setelah itu juga rating untuk kemungkinannya juga kita isi 1-5. Setelah itu kita isi deskripsi terkait kontrol yang dilakukan perusahaan maupun organisasi saat ini. Misalkan seperti kalau misalkan ancamannya api, mungkin kontrolnya kita dapat tulis seperti menggunakan sistem sprinkler air gitu secara otomatis. Nah, itu juga termasuk kontrol. Atau misalkan memasang hidran atau ada pendeteksi api seperti itu. Setelah itu kita hitung lagi rating untuk dampaknya 1-5 dan overall untuk risk ratingnya ini berapa, seperti itu. Dan itu akan kita lakukan di langkah-langkah setelahnya, di ancaman-ancaman selanjutnya seperti itu. Setelah itu untuk melakukan penilaian risiko ada 2 metodologi, ada yang pertama ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua metode ini gitu. Nah, jadi perbedaannya itu sebenarnya lumayan dominan gitu, lumayan banyak perbedaannya, dan di sini disajikan masing-masing kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kalau misalkan kualitatif, kelebihannya mudah dan cepat gitu, dan juga menyediakan banyak informasi seperti ada dampak finansial, ada kemungkinannya, dan juga ada vulnerability seperti itu. Dan juga untuk kualitatif itu sangat mudah dipahami, tidak seperti kuantitatif. Nah, tapi di sini kualitatif juga punya kekurangan. Kekurangannya itu mempunyai keterbatasan gitu terhadap perbedaan dari setiap rating. Misalkan kalau misalkan rating untuk kualitatif itu seperti very high, medium, dan low gitu, itu kan mempunyai keterbatasan ya dalam kita memahami perbedaannya gitu. Walaupun punya kriteria, namun perbedaannya tidak terlalu spesifik seperti itu. Dan juga di sini untuk kualitatif kita tidak bisa melakukan cost benefit analysis karena datanya merupakan data, bukan data angka seperti itu. Nah, kalau kuantitatif itu juga punya kelebihannya. Kalau untuk kelebihannya sendiri, kalau misalkan kualitatif tidak bisa menggunakan analisis cost benefit, nah kalau kuantitatif itu bisa menggunakan cost benefit seperti itu. Terus juga data-data yang disajikan lebih numerik dan lebih valid juga. Nah, tapi kekurangannya kalau misalkan kuantitatif itu akan banyak menggunakan waktu gitu, akan banyak mengkonsumsi waktu dan juga mengkonsumsi biaya seperti itu. Dan juga kita tidak bisa melakukan asumsi di dalam data kuantitatif seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk melakukan quantitative assessment. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gitu terkait bagaimana contohnya dalam kita melakukan penilaian kuantitatif. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan kita mempunyai ancaman terhadap power outage gitu. Nah, sumber ancamannya ini yaitu lightning strike atau petir gitu. Nah, di dalam sumber ancaman itu kita klasifikasikan jadi 2 gitu, threat likelihood dan vulnerability. Jadi untuk kemungkinan ancamannya itu berapa dan kerentanannya berapa. Nah, di sini juga kita lihat lagi dari segi impact-nya, dari segi dampaknya. Nah, kalau dampaknya sendiri dalam ada ancaman power outage, dampaknya itu yaitu power out in entire facility for 2 business days, yang dimana di sini dapat menimbulkan penurunan daya gitu di semua fasilitas dalam 2 hari kerja seperti itu. Nah, yang dimana karena adanya penurunan daya seperti itu, jadi akan menimbulkan biaya dampak seperti itu, dan akan menggunakan dana yang lebih. Nah, di sini untuk dananya sendiri kita lihat bahwa kalau misalkan 2 hari ada mati lampu gitu atau penurunan daya, maka di sini akan mengakibatkan lost sales per day, yang dimana di sini akan penjualannya akan hilang per harinya yaitu $18.000 seperti itu. Nah, kalau di sini 2 hari kerja, maka totalnya yaitu $36.000 untuk permasalahan penjualannya yang hilang seperti itu. Nah, untuk biaya perbaikannya sendiri ada juga, yang dimana biaya perbaikannya untuk per harinya $4.200. Nah, kalau misalkan karena ini 2 hari kerja, maka totalnya yaitu $8.400. Nah, ada juga untuk
biaya-biaya lainnya seperti untuk reputasinya dan sebagainya gitu ya, yang dimana totalnya yaitu $4.000 gitu. Dan juga untuk ancaman power outage ini bisa terjadi 1 kali setiap 4 tahun gitu. Nah, jika kita persenkan maka dapat didapatkan angka 25% likelihood per tahunnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita hitung di sini yang dimana trade likelihood-nya 0,25 dan untuk vulnerability-nya yaitu 1. Nah, mungkin di sini dapat diasumsikan bahwa perusahaan sudah bisa merespon kalau misalkan adanya ancaman power outage ini, sehingga nilainya 1, seperti itu. Nah, oleh karena itu 0,25 kali 1 yaitu 0,25. Nah, untuk impact loss-nya sendiri kita tambahkan angka-angka yang sebelumnya tadi, misalkan $36.000, $8.400, dan $4.000 itu kita tambahkan semua, kita jumlahkan, dan akhirnya menjadi $48.400. Nah, oleh karena itu kita kalikan 0,25 kali $48.400, sehingga menghasilkan $12.100. Nah, $12.100 ini merupakan total untuk kita mengeluarkan biaya ketika ada resiko ini, yang dimana disebabkan oleh lightning strike atau petir, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai risk assessment yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadine Oktaresya, NIM 1017-1055 dari SP17. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penilaian risiko, di mana di sini akan dijelaskan mengenai penilaian secara kualitatif. Jadi penilaian kualitatif itu tidak menggunakan angka seperti penilaian pada kuantitatif, namun penilaiannya lebih diekspresikan dengan menggunakan kata-kata. Dan di sini ada likelihood. Jadi likelihoodnya bisa rare atau unlikely, kemudian bisa possible, kemudian bisa likely, dan bisa almost certain. Dan impact-nya atau dampak dari threat atau ancaman kepada suatu fungsi bisnis itu bisa insignificant, minor, moderate, major, dan severe. Nah, di sini apabila ingin melakukan penilaian itu cukup dengan melihat seberapa sering resiko atau ancaman itu terjadi. Misalnya di sini ancamannya terjadi misalnya 10 tahun sekali, maka bisa dibilang itu adalah unlikely atau rare. Nah, misalnya unlikely ancamannya, kemudian impact-nya cukup besar kepada fungsi bisnis, jadi impact-nya itu adalah major. Nah, dilihat dari apabila likelihood-nya unlikely, kemudian impact-nya major, maka dapat dikatakan bahwa risiko atau threat itu bersifat moderate. Dua level berada di bawah ekstrim, sehingga apabila melihat dari risikonya, besaran risikonya, maka nantinya organisasi akan tahu apakah risiko tersebut di-accept atau di-reduce atau bahkan dihindari. Dan kemudian ini adalah contoh dari penilaian secara kualitatif, di mana hal pertama yang dilakukan itu adalah melihat ancaman atau menganalisis ancamannya. Di sini ancamannya ada listrik yang mati gitu ya. Nah, terus sumber ancamannya sendiri itu adalah lightning strike atau petir, yang mana petir tersebut itu terjadinya infrequently atau likelihood-nya infrequently, dan perusahaan itu bisa terkena petir atau terpapar petir itu sangat tinggi, hingga levelnya itu 6. Nah, kemudian impact-nya itu adalah mematikan semua fasilitas bisnis, sehingga fasilitas bisnis itu tidak bisa berjalan selama 2 hari. Kemudian cost-nya, kalau tidak berjalan selama 2 hari, tidak masalah, cost-nya hanya low itu, atau levelnya hanya 3. Nah, dari angka-angka yang sudah didapat ini, kemudian angka-angka tersebut ditambahkan dan dirata-ratakan, sehingga dapat dihasilkan bahwa total annualized risk value yang didapat dari resiko adanya kematian listrik atau pemadaman listrik karena petir itu adalah 3,66. Nah, di sini perlu dilihat juga threat source atau sumber ancamannya. Sumber ancaman itu bisa berupa internal, bisa berupa eksternal.
Walaupun misalnya threat-nya adalah kematian listrik, namun ancamannya berbeda. Misalnya namun sumber ancamannya berbeda. Misalnya sumber ancamannya karena ada pemadaman secara berkala dari pemerintah, maka itu threat source-nya berbeda lagi, sehingga kalau threat source-nya berbeda lagi, maka penilaian risikonya juga berbeda lagi, karena pasti memiliki likelihood memiliki likelihood dan vulnerability yang berbeda, serta dampaknya pasti juga memiliki dampak waktu yang berbeda, sehingga juga menyebabkan impact cost-nya berbeda. Dan kemudian berikutnya adalah likelihood of threat given occurring. Jadi di sini kemungkinan terjadinya ancaman. Di sini dia menggunakan 5 level, yaitu ada very high, moderate, low, dan very low. Dimana kalau very high itu disebutkan bahwa deskripsinya yaitu suatu error, kejadian yang merugikan, atau disaster dari alam atau bencana alam yang menyebabkan terjadi gangguan pada suatu fungsi organisasi, di mana hal ini tuh terjadi selama 100 kali dalam 1 tahun. Berarti kan sangat sering ya. Nah, kalau likelihood-nya sangat sering, berarti value-nya adalah very high. Dengan nilainya kalau berdasarkan tabel yang ini 10. Tapi sebenarnya untuk penilaian likelihood ini ada banyak sekali tabel dan tidak hanya berpegang pada satu tabel ini. Jadi ada juga yang hanya 3 tingkatan, misalnya hanya high, medium, dan low. Jadi tergantung kesesuaian dengan assessment yang mau dinilai. Nah, juga di sini ada high, yaitu apabila terjadi 10 hingga 100 kali per tahun. Ada moderate yang hanya terjadi 1 sampai 10 kali dalam tahun. Kemudian low hanya terjadi 1 kali tapi lebih dari 10 tahun gitu. Dan very low kurang dari 1 kali atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan di sini nilai levelnya berbeda-beda. Kemudian ini adalah assessment teknik, yaitu teknik-teknik menilai suatu risiko. Ada beberapa yang umum digunakan. Yang pertama ini adalah analysis of existing data. Jadi di sini penilai risiko itu menilai berdasarkan data yang sudah ada. Data-data yang bisa digunakan untuk menilai risiko di sini contohnya adalah data-data audit internal dan eksternal, kemudian data-data asuransi yang sudah dilakukan oleh organisasi, juga data-data lain yang dipublikasikan oleh organisasi terkait risiko yang terjadi. Dan kemudian data-data tersebut dievaluasi dan dilihat apakah risiko yang ada itu masih relevan dengan kondisi perusahaan yang sekarang. Apakah ada risiko lain di luar dari risiko yang sudah pernah terjadi atau yang sudah direncanakan? Apakah ada risiko yang telah berubah dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua itu adalah melalui interview dengan ahli, yang ini tuh sering sekali dilakukan pada jurnal-jurnal penulis jurnal gitu ya, melalui interview. Nah, melalui interview ini jadi bisa diketahui apa penyebab risikonya, kemudian apa saja risikonya, serta meningkatkan pengetahuan dari penilai risiko mengenai bagaimana sih cara menghadapi risiko itu nantinya. Dan yang ketiga adalah survei. Survei ini sangat berguna ya, cukup berguna apabila enterprise atau perusahaannya itu terpisah secara geografikal. Tapi melalui survei ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu respon yang didapatkan itu jawabannya berkualitas rendah, karena terkadang ada penjawab dari survei yang salah menginterpretasikan tentang pertanyaan tertentu, serta juga mungkin misinya tidak benar-benar dalam waktu mengerjakan survei dan sebagainya. Jadi survei itu cukup berguna, namun tidak boleh menggantikan peran interview atau peran workshop dalam menganalisis risiko. Dan kemudian keempat adalah benchmarking. Ini itu fokus terhadap proses atau event tertentu di dalam fungsi bisnis.
dan kemudian diidentifikasi apa sih risiko-risiko yang akan terjadi di proses tersebut dan apa peluang dari risiko dari fungsi-fungsi tersebut. Kemudian ada skenario analysis. Di sini itu pencari datanya mendefinisikan satu atau lebih risiko, definisi risiko, dan kemudian didetailkan apa-apa saja sih, didetailkan bagaimana severity of impact-nya, dan kemudian apa sih impact-nya terhadap suatu organisasi. Jadi dapat dilihat di sini satu skenario-nya yaitu competitive pressure, di mana detail assumption-nya dapat terjadi penurunan 10% penjualan, dan impact-nya bagi perusahaan itu adalah kerugian sebesar $200. Dan yang terakhir adalah causal matrix model. Di sini menggambarkan tentang DMAR, CFAR, dan EAR di dalam suatu causal model, di mana specific risk factor-nya dapat diketahui. Nah, specific risk factor ini bisa mempengaruhi bagaimana sih cara specific risk factor ini bisa mempengaruhi aliran dana dari suatu organisasi. Kemudian di sini adalah contoh dari pengaplikasian penilaian risiko. Ini suatu paper ya, jadi papernya ditulis oleh Divana Melani, Ikhwan Arif, dan Mulia Habibi Tunggal. Judulnya yaitu Designing Disaster Recovery Plan of Data System for University, dengan studi case-nya adalah Andalas University. Jadi judulnya ini adalah mendesain mengenai disaster recovery plan dari suatu data system untuk Universitas Andalas, dan tahun publikasinya yaitu tahun 2019 pada jurnal IoT Conference Series Material Science and Engineering. Jadi di sini latar belakang dari papernya yaitu adalah Universitas Andalas itu adalah suatu universitas perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki suatu lembaga pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau LPTIK, di mana tugas dari LPTIK ini adalah menghimpun atau mengelola teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan sistem untuk digunakan dalam akademik, dan yang intinya itu berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi. Kemudian, namun LPTIK ini belum memiliki dokumen formal, padahal dokumen formal ini sangat penting apabila ada bencana alam, sehingga dapat diketahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh LPTIK Universitas Andalas apabila ada bencana alam pada universitasnya. Karena kalau misalnya tidak ada dokumen itu, maka kegiatan organisasi dan akademik itu bisa terhambat. Sehingga oleh karenanya dibuat suatu disaster recovery plan untuk Universitas Andalas. Nah, setelah melakukan analisis pada sistem yang ada, kemudian dianalisis suatu risiko yang mungkin terjadi pada sistem informasi tersebut. Risiko ini diambil dari teknik yang digunakan oleh penulis adalah interview dan berdasarkan data-data yang sudah ada, berdasarkan literatur, serta berdasarkan observasi. Nah, di sini ada 19 risiko yang mungkin terjadi pada sistem yang ada. Dan yang paling pertama itu adalah kebakaran. Dan yang kedua adalah gempa bumi. Nah, dari risiko yang ada ini harus diketahui mana risiko yang prioritasnya tinggi, sehingga dapat diperhatikan oleh organisasi tersebut. Dan perhitungan RPN atau risk priority number ini dihitung dengan mengalihkan level for severity, level for occurrence, dan level for detectability. Nah, didapat bahwa yang paling pertama itu adalah gempa bumi. Nah, level for severity, occurrence, dan detectability ini memiliki tabel-tabelnya sendiri. Nah, ini berikut adalah tabel-tabel dari level-level itu, di mana di sini menggunakan 10 level, yaitu yang pertama adalah harmful, detect changes, dangerous, bad, warning, dan sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan resiko yang terjadi di universitas.
Dan cara untuk mengetahui pada level mana resiko tersebut terjadi itu adalah melalui interview dan melalui observasi. Sekian presentasi dari kelas kami. Apabila ada yang kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.